Kalau kita sudah berada di segmen 4, berarti artinya kita sudah dalam masa yang harus mencari sebuah solusi. Bagaimana kita bisa berdemokrasi tanpa polarisasi, meskipun tadi dikatakan polarisasi ini adalah suatu keniscayaan. Lalu bagaimana sebetulnya menjadikan polarisasi ini sebagai sesuatu yang baik untuk negara? Apakah bisa? Prof. Ikrar dulu. Bisa, ya. Bung Karno mengajarkan pada kita ya. Tadi kalau Mas Sukidi bilang semua untuk semua, ya. Juga Bung Karno mengatakan satu untuk semua, satu Indonesia untuk semua rakyat Indonesia, tapi juga semua orang Indonesia untuk satu Indonesia di sini. Dan kita harus mengingatkan mereka bahwa Sumpah Pemuda itu adalah penerimaan anak-anak Indonesia pada saat itu yang mereka mengakui bahwa kita itu berbangsa satu. Ya. Dan ada jangan lupa ya, tadi kalau Mas Kidi bilang bahwa kita saling mengenal, sebenarnya enggak juga. Maksud saya gini, kita ini adalah imagine community, kata Benedict Anderson. Ya. Bangsa itu imagine community yang tidak saling mengenal secara face to face dan sebagainya, tapi kita tahu inilah Indonesia seperti yang generasi Sumpah Pemuda kali itu katakan. Kita mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, kemudian menerima atau menghormati bahasa persatuan yaitu Indonesia. Itulah yang harus diingatkan kepada generasi elit ya yang ada pada saat ini. Supaya anak-anak muda itu juga jangan kemudian dipermainkan, dipecah-pecah gara-gara mereka memiliki kepentingan elektoral agar mereka itu mendukung elit satu sama lain itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa rakyat itu harus memahami bahwa mereka itu jangan lagi bisa diaduk-aduk, diadu domba oleh para elit politik, dan elit politik juga jangan kemudian gampang dipengaruhi oleh kepentingan asing itu. Ya, kalau kita nggak pernah mengakui dan menyadari akan hal itu, kita akan terus ya berputar-putar. Di situ aja nggak akan maju Republik yang ini. Tadi kata Anda riset lagi, riset lalu udah setengah perjalanan riset lagi ya. Betul. Baik, Prof. Hermawan, closing statementnya silakan. Seperti apa? Ya, jadi menyikapi situasi dunia yang sudah melihat matanya ke Indonesia ini untuk dijadikan contoh demokrasi yang kata Obama kalau ingin lihat demokrasi yang baik katanya Indonesia seperti yang speech-nya dia di Mesir waktu itu. Itu kita menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tapi kita ingat sekarang dalam kondisi saat ini, kita harus bisa membuat bagaimana yang namanya narasi dan literasi itu berpolitik harus dengan moral. Dan kalau ini tidak kita lakukan, maka lahirlah nanti antagonistik yang bisa membuat permusuhan di antara kelompok sehingga persatuan dan persatuan akan pecah. Makanya Bung Karno pernah menyatakan, tariklah hukum yang bermoral. Karena kalau tidak hati-hati, lahirnya produk hukum di negara ini kalau tidak bermoral itu sangat berbahaya. Walaupun sah secara konstitusi, kalau hukumnya tidak bermoral, ini sangat berbahaya. Itulah makanya pernyataan Bung Karno mengatakan, tariklah hukum yang bermoral. Nah, ini tanda-tanda mengingatkan kembali kepada kita statement seorang negarawan, seorang proklamator, harus kita ingatkan ini kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Dan kita perkuat persatuan dan kesatuan dengan semakin menguatnya kita bersatu. Samenbandeling van al krachten ini akan menjadi satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Baik. Pak Sukidi, silakan terakhir. James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, berkata bahwa republic without virtue is no republic at all. Satu republik tanpa keutamaan publik sama sekali bukan republik. James Madison ini memberikan inspirasi kepada saya bahwa republik ini dikendalikan antara lain oleh orang-orang yang ngabaikan moral dalam politik dan kekuasaan. Mereka telah menceraikan moral dari pertempuran kekuasaan itu sendiri. Karena itu kita harus menarik kembali spirit republik yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini, agar republik ini selalu diikat dengan etika, nilai luhur bangsa,
moralitas itu sendiri. Karena republik tanpa moral, tanpa etika, tanpa nilai itu telah kehilangan spirit republik itu sendiri. Ingat Edward Gibbon yang begitu terkenal dalam menulis tentang peradaban Romawi, salah satu akar utama di balik kejatuhan peradaban Romawi itu adalah kehilangan public virtue, kehilangan keutamaan publik itu sendiri. Nah ini yang harus kita waspadai agar keutamaan publik itu selalu menjadi pegangan kita dalam berpolitik, dalam kekuasaan, agar kita semua selalu terikat pada moralitas yang menjadi ciri bangsa ini. Karena seperti kata Bung Karno, republik ini didirikan sebagai negara berketuhanan. Karena itu spirit nilai ketuhanan, spirit nilai Pancasila, dan spirit nilai kebinekaan itu harus selalu menjadi ikatan bersama agar kita menjadi bangsa yang beretika Pancasila dan sekaligus menjadi bangsa yang maju itu sendiri. Baik, Pak Sukidi, Prof. Ermaya, Prof. Ikrar, terima kasih sudah berbagi perspektif pada malam hari ini. Ketika memang polarisasi yang tadi dikatakan oleh Prof. Ermaya tidak bisa dihindarkan, tapi kita bisa mencegah supaya polarisasi yang terjadi sifatnya bukan antagonistik. Gimana caranya? Jangan fanatik pada figur, fanatik pada kepentingan negara. Saya Reno Reksa, pamit undur diri. Sampai jumpa.